Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan framework NIST SP830 untuk melakukan analisis risiko keamanan informasi pada sistem informasi di lingkungan organisasi atau perusahaan. Pertama-tama mari kita kenali dulu NIST SP830. NIST SP830 adalah salah satu standar global yang memberikan panduan lengkap mulai dari identifikasi hingga penilaian risiko secara sistematis. Nah, ini dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology yang menjelaskan proses analisis risiko keamanan informasi. Adapun tujuan dari framework ini yaitu mengidentifikasi ancaman terhadap sistem informasi, menilai kerentanan atau vulnerability, kemudian menentukan kemungkinan dan dampak, dan juga menghitung tingkat risiko secara kuantitatif atau semi-kuantitatif. Jadi framework ini dapat digunakan pada langkah awal dalam Risk Management Framework atau RMF ya. Adapun ruang lingkup framework ini mencakup berbagai jenis sistem informasi, termasuk di dalamnya jaringan komputer, software, dan juga database ya. Framework ini dirancang untuk diterapkan oleh berbagai organisasi dengan berbagai ukuran dan sektor. Selanjutnya, ada langkah-langkah analisis risiko berdasarkan framework NIST ini ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan konteks sistem. Jadi kita harus mengidentifikasi aset terlebih dahulu. Apa sistemnya, apa aset informasi utamanya, dan siapa penggunanya. Kita identifikasi aset di awal ya. Ini memastikan bahwa semua elemen yang dapat dipengaruhi oleh risiko keamanan dicatat dan dianalisis gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian ancaman. Untuk identifikasi ancaman atau threats, kita bisa cari tahu ancamannya itu berasal dari mana. Apakah dari manusia atau adversarial, contohnya hacker, insider gitu ya, atau dari ancaman teknis seperti bug crash, atau bahkan ada ancaman lingkungan dari banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya yang tak terduga gitu ya. Jadi ini merupakan penilaian ancaman, dari mana ancaman itu berasal. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi kerentanan atau penilaian kerentanan. Untuk penilaian kerentanan ini kita jadi bisa melihat apakah sistem belum diperbaharui sehingga rentan atau apakah tidak ada firewall-nya sehingga rentan gitu ya. Untuk penilaian kerentanan ini mencakup pemeriksaan konfigurasi sistem, pengujian penetrasi, analisis kebijakan keamanan ya. Selanjutnya penilaian dampak. Ini ada kaitannya dengan Appendix I. Jadi nanti pada framework ini ada Appendix dari mulai Appendix D hingga Appendix L ya. Nah ini salah satunya penilaian dampak ini ada pada Appendix I. Setelah ini nanti bisa langkah terakhir ya mencatat dan mendokumentasikan ke risk register. Gitu ya. Di sini ada gambar yang menyatakan step atau tahapan. Tahapan ini menjadi acuan kita dalam melakukan risk assessment proses. Yang pertama ada step 1 itu prepare for assessment. Kita prepare tujuan dari penilaian risiko kira-kira untuk apa ya. Yang kedua lanjut ke tahapan identifikasi. Tahapan 2 ini disebut dengan conduct assessment. Terdiri dari beberapa tahapan ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada identifikasi ancaman, kerentanan, dan lain sebagainya hingga terakhirnya determine risk. Untuk tugas rekan-rekan mahasiswa cukup mengerjakan sampai step 2 karena step 3 dan step 4 itu merupakan tahap lanjutan yang mana berkaitan dengan risk mitigasi atau pelaporan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai Appendix D, mengenai threat source atau sumber ancaman. Di sini kita bisa lihat tabel D1 untuk identifikasi sumber ancaman. Tabel ini merupakan panduan atau acuan agar kita memahami sumber informasi yang digunakan saat mengidentifikasi threat source. Yang mana dalam konteks tingkatan organisasi ada tier 1 hingga tier 3. Tier 1 ini fokusnya di organization level atau organisasi secara keseluruhan. Untuk tier 2 proses bisnis utama dan tier 3 sistem informasi yang lebih spesifik ya.
threat source yang ada pada tiap tier ini akan disampaikan kepada tier yang lain ya. Contoh di sini tier 1 akan disampaikan ke tier 3. Kemudian threat source yang ada pada tier 2 itu akan disampaikan ke tingkat atasnya, yaitu ke tier 1 di sini kan, via risk assessment response gitu ya. Kemudian di tier 2 itu sendiri disampaikannya melalui peer sharing. Untuk ke tier 3 juga disampaikan. Kemudian ada threat source di tier 3 itu akan disampaikan jelas ke tingkatan di atasnya juga, disampaikan ke tier 2 dan tier 1 ya. Untuk ke tingkatan di atasnya karena ini 3 level paling bawah, jadi di tahap ini ya peer sharing. Untuk tingkatan atasnya di tier 2 atau ke level bisnis prosesnya, dia mengirimkan risk assessment response ya, ada reportnya yang dikirim. Kemudian ke tier 1 juga sama, mengirimkan report risk assessment response gitu. Nah ini, jadi tabel ini kita harus paham untuk dari mana kita memperoleh sumber ancaman data-datanya itu ya. Contoh ketika nanti kita menarasikan gitu ya, menarasikan dari setiap tier itu contohnya seperti ini. Misalnya nanti hasil narasinya kita observasi risiko untuk tabel D1 ini seperti ini. Jadi ya contoh narasinya misalnya kita dapat dari tier 1, narasinya seperti ini, informasi ancaman berasal dari dokumen SOP keamanan informasi. Contoh, pada saat observasi kita tahu gitu ya, kita tahu sumber ancaman itu ternyata dari dokumen SOP keamanan informasi. Ini miliknya siapa? Ya miliknya level organisasi di tier 1. Jadi menjelaskan berupa naratif seperti ini. Kemudian organisasi mengidentifikasi bahwa serangan phishing merupakan ancaman utama lintas unit kerja. Dari hasil wawancara bahwa kita memperoleh informasi tentang phishing ya. Dan ini diidentifikasi oleh pihak organization level juga. Jadi informasi yang kita tahu berarti berasal dari tier 1. Begitu untuk cara menarasikannya. Kalau untuk tier 2, misalnya pada proses login aplikasi payroll ditemukan celah keamanan akibat password default tidak berubah atau tidak diubah. Kemudian tim HR menginformasikan seringnya laporan email mencurigakan kepada pegawai baru. Nah, ini ketika kita memperoleh informasi dari tier 2. Contoh lagi dari tier 3, kita dapat temuan server aplikasi tidak memiliki pembaruan sistem keamanan sejak 6 bulan terakhir. Kemudian tidak ada pengaturan login untuk mendeteksi aktivitas pengguna mencurigakan. Nah, ini kita dapatnya dari tier 3. Jadi begitu ya untuk menarasikannya sehingga nanti narasikan dengan jelas. Temuan kita itu ancaman atau threat-nya itu sumbernya kita peroleh data-datanya dari mana gitu ya. Nih, terbagi dari tier 1 dan tier 3. Sebagai catatan tambahan untuk tugas mahasiswa ini ya, kita nanti menyesuaikan narasi itu berdasarkan akses informasi yang tersedia saat observasi. Jadi tiap mahasiswa bisa beda-beda tergantung temuan masing-masing saat observasi. Dan untuk narasi ini tidak harus panjang, tapi mencerminkan bahwa observasi dilakukan dengan memahami konteks organisasi. Begitu ya untuk contoh menarasikan tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya, berdasarkan dari tabel yang ada pada dokumen NIST ketika kita mendapat sebuah temuan sumber ancaman dan kita memperolehnya dari tingkatan mana, itu dinarasikan seperti ini. Lanjut ke tabel selanjutnya, di sini ada tabel D2 atau Taxonomy of Threat Source ya. Untuk tabel ini biasanya inti dari Appendix D, yang mana tabel ini menyajikan klasifikasi sistematis berbagai jenis sumber ancaman atau threat source ya. Dia ada 4 kategori besar di sini. Ada kategori adversarial, biasanya di sini dari manusia sumber ancamannya. Contoh ada hacker atau mantan karyawan yang berniat jahat, pesaing bisnis gitu ya. Yang perlu diperhatikan itu capability, kemampuan teknis, intent, niat atau motivasi, dan juga targeting. Apakah sistem kita jadi sasaran utama atau tidak? Jadi ini ya target utamanya. Nanti jadi bisa diidentifikasi lebih lanjut kira-kira sumber ancaman yang ada itu dari mana. Untuk di sini kan sudah diklasifikasikan apakah dari adversarial atau human atau manusia, atau ada juga dari accidental. Accidental ini
user, apakah staff gitu ya, kesalahan dari kesalahan staff yang keliru menghapus file penting atau salah klik lampiran phishing, misalkan ada link dari hacker, link phishing, kemudian karena kesalahan staff dia klik, itu juga kita bisa identifikasi kira-kira sumber ancaman yang sudah kita dapat tadi dari ketiga tier tadi gitu ya. Kita selanjutnya klasifikasikan kira-kira sumber ancaman yang kita peroleh itu apakah termasuk ke adversarial tadi, atau ke accidental, atau ke struktural, dan juga environmental. Kalau struktural berarti contohnya misalnya kegagalan perangkat keras ya, sistem rusak karena bug. Ya, jadi struktural itu lebih ke bukan karena manusianya langsung, tapi kelemahan internal sistem itu sendiri. Selanjutnya environmental, ini berarti berkaitan dengan lingkungan. Contohnya banjir, gempa, kebakaran, gangguan PLN, dan lain sebagainya ya. Jadi sumbernya berasal dari alam atau lingkungan. Nah, itu yang bisa kita jadikan acuan pada tabel D2, Taxonomy of Threat Source. Lanjut ke tabel D3, Assessment Scale Characteristic of Adversary Capability. Jadi di sini kita mulai menentukan skala untuk assessment. Di sini sudah diberikan acuan ya dari NIST-nya bahwa tabel ini yang di NIST sajikan itu bisa membantu kita untuk menilai seberapa besar kemampuan teknis atau sumber daya yang dimiliki pelaku ancaman atau adversary gitu ya. Ada skala-skalanya yang sudah ditentukan, very high, high, moderate, low, dan very low. Untuk high ini mampu mengeksploitasi celah keamanan kritikal, diskalakan 96 sampai 100. Ya. Kemudian yang high mampu mengeksploitasi celah keamanan kritikal, skala 80-95. Moderate berarti mampu menggunakan alat umum untuk serangan, ini skalanya 21 sampai 79. Low hanya bisa melakukan serangan dasar, skalanya 5-20. Kemudian very low itu skalanya 0-4 karena kemampuannya sangat terbatas atau tidak signifikan gitu ya. Jadi dengan adanya skala ini dapat membantu kita untuk menentukan seberapa serius risiko jika ancamannya berasal dari manusia. Nah, ini jadi yang pertama dari manusia gitu ya, yang akan berniat jahat terhadap suatu organisasi atau sistem yang ada atau yang dimiliki. Ini ya untuk skala-skalanya. Untuk semi-quantitative values ini terbagi menjadi dua. Ada rentang angka ya yang sudah tadi disebutkan yang sebelah kiri ini, dan juga ada angka tetap. Jadi nanti kalian bebas ya, sebetulnya bisa menggunakan rentang angka atau angka tetap. Kalau angka tetap berarti very high-nya 10, high-nya 8, moderate 5, low 2, dan juga very low 0 gitu ya. Nanti disesuaikan saat identifikasi, kemudian diberi scoring, bisa pakai rentang angka atau angka tetap. Namun untuk memudahkan perhitungan ke rumus metrik risiko ini biasanya lebih baik menggunakan angka tetap, sehingga kan nanti di sini ada beberapa nih yang harus diidentifikasi ya, yang mana sesuai atau mengacu pada D2. Di D2 ini kan ada capability, intent, dan juga targeting gitu ya. Jadi di appendix 3 ini juga kita menilai ketiganya gitu kan. Ini ada capability, kemudian misalnya dalam capability ini kita pakai angka tetap dulu ya. Dalam capability ternyata kemampuan si human untuk merusak sistemnya misalnya 10 ya. Kemudian kita selanjutnya ke intent. Intent ternyata kita dapat nilainya 8. Selanjutnya di targeting ternyata hasilnya atau skornya 5. Berarti total keseluruhan untuk apa? Untuk ini, adversarial. Ancaman untuk adversarial berarti skornya berapa? 10 ditambah 8 ditambah 5. Nah, itu untuk memudahkan perhitungan berarti lebih baik menggunakan angka tetap. Scoring untuk adversarial berarti 23. Seperti itu ya contohnya. Untuk yang accidental, struktural, dan juga environmental, berarti yang menjadi acuannya yaitu di tabel D6 ya, berarti di sini. Sama di sini juga sudah ada skalanya berdasarkan qualitative values, berarti very high, high, moderate, low, dan very low. Untuk semi kuantitatifnya ada
dua jenis juga ya, ada berupa rentang angka dan juga angka tetap. Kalau dari awal pengerjaan sampai D5 tadi menggunakan angka tetap, berarti lanjutkan saja menggunakan angka tetap ya. Di sini ada deskripsinya, bisa dilihat kalau very high itu berarti sumber ancamannya itu berdampak menyeluruh pada sistem tier 1 hingga tier 3. Ya, jadi nanti bisa ditentukan bahwa nilainya 10 kalau ada di posisi yang ini. Kemudian untuk di high, dampak signifikan pada sebagian besar sistem. Untuk moderate-nya dampak pada 1 atau 2 proses utama. Low, dampak ringan pada proses kecil atau lokal, dan very low ini hampir tidak ada efek signifikan. Jadi silahkan ditentukan dari hasil analisis sumber ancaman ya, yang tadi sudah ditentukan, diperoleh dari tier 1, 2, 3, nanti dilanjut ke tahap ini. Pengerjaannya nanti bisa gunakan template. Ada template D7 dan juga D8. Untuk yang berasal dari adversarial trait ini bisa gunakan tabel 7. Kemudian yang non-adversarial nanti gunakan tabel 8. Ya. Kita lanjut ke Appendix E. Appendix E ini fokus untuk trait event atau ada value not applicable ya. Not applicable ini ketika ancaman tidak berlaku. Di sini kan udah ada keterangannya atau ada deskripsinya. Confirm berarti jika ancaman telah terjadi langsung di organisasi. Untuk expected, ancaman terjadi di organisasi serupa, mitra atau industri terkait. Untuk anticipated, ini ancaman dilaporkan oleh sumber terpercaya meski belum terjadi. Kemudian predicted, ancaman diprediksi oleh pakar atau analisis risiko. Untuk possible, ancaman disebutkan oleh sumber kredibel tapi belum terbukti. Nah, ya ini tadi ketika ancaman tidak relevan karena tidak sesuai sistem atau lingkungan. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi real ya dari hasil identifikasi. Kemudian kalian bisa berikan nilai gitu. Apakah nilainya confirm, expected, anticipated, predicted, possible, atau not applicable. Kemudian bisa dilanjutkan mengerjakan template di tabel E5. Ini tinggal ikuti seperti ini ya. Kalian nanti tinggal buat tabelnya. Ini ada acuan-acuannya ya. Diisinya dari mana? Ini udah ada dicantumkan di sini dari tabel E2, E3 ya. Tabel D7, tabel D4 dan seterusnya gitu. Selanjutnya Appendix F, yaitu mengenai vulnerabilities and predisposing condition. Ini ada vulnerabilities, yang mana vulnerabilities itu kerentanan, dan juga ada predisposing condition yang merupakan kondisi pendukung yang membuat risiko lebih mungkin terjadi ya. Di sini dipahami kembali untuk setiap tiernya ya, silahkan identifikasi kira-kira kerentanan dan kondisi pendukung apa yang kalian peroleh dari setiap tiernya. Setelah itu baru lakukan pengisian assessment dengan menggunakan penskalaan untuk vulnerability dulu ya untuk tabel F2. Setelah selesai melakukan assessment di vulnerability, baru kerjakan tabel F3 untuk mengidentifikasi vulnerability tersebut ya. Selanjutnya baru kerjakan kondisi pendukungnya. Di sini ada tabel F4 untuk taxonomy of predisposing condition. Kira-kira kondisi pendukungnya seperti apa saja? Di sini ada 3 tipe atau 3 jenis. Nanti silakan diidentifikasi berdasarkan tipe yang ada dan juga deskripsi yang ada. Tipe pertama ada information relate, ada technical, ada juga operational atau environmental ya. Setelah selesai melakukan identifikasi tersebut, baru melakukan assessment di tabel F5 dengan skala yang telah ditentukan. Sini untuk melakukan penilaian terhadap kondisi pendukung tersebut ya. Baru terakhir mengerjakan tabel F6. Di sini ada template untuk identifikasi of predisposing condition. Silahkan diisi tabelnya sesuai template ya. Pengisiannya di sini juga sudah diarahkan dari tabel berapa saja. Lanjut ke Appendix G. Untuk Appendix G ini likelihood of occurrence ya. Untuk tabel ini memberikan pedoman dalam menilai kemungkinan ya. Likelihood itu merupakan kemungkinan suatu ancaman akan terjadi. Jadi diidentifikasi kembali kemungkinan dari setiap tiernya ya. Kalau sudah
baru dilakukan asesmen dengan skala yang sudah ditentukan untuk asesmen terhadap kemungkinan. Tapi di sini kemungkinannya khusus di ranah adversarial kalau yang tabel G2. Lanjut ke tabel G3, di sini kemungkinan di non-adversarial. Setelah selesai dikerjakan, baru kerjakan tabel G4 ya untuk menilai likelihood of threat event resulting in adverse impact. Ini sudah ditentukan juga deskripsinya seperti apa. Nanti kalian tentukan angka tetap di posisi berapa nilainya dan qualitative values-nya berapa. Nah, di sini ada tabel G5 untuk menentukan assessment scale secara keseluruhan ya. Ada overall likelihood atau penilaian kemungkinan secara menyeluruh. Nah, di sini cara mengerjakannya melakukan titik temu dari likelihood threat event result in adverse impact ke likelihood of threat event initiation or occurrence ya. Jadi kan tadi ada beberapa yang dikerjakan. Nah, pertama kita cek tadi kan ada mengerjakan yang ini ya. Likelihood initiation ya. Ada likelihood of threat event initiation. Misalnya ini hasil akhirnya ketika penilaian moderate untuk yang initiation. Moderate, kemudian occurrence-nya misalnya high. Nanti di sini untuk likelihood threat events resulting ini misalnya very high. Jadi tadi ada 2 yang sudah ada 3 berarti hasilnya ya. Misal tabel yang ini moderate initiation, yang occurrence-nya high, yang resulting adverse impact very high. Nanti dicari di sini untuk titik temu. Nah, tadi misalnya untuk initiation moderate, kemudian yang event result-nya very high. Jadi nanti ketemu di sini very high, yang di sini moderate. Hasilnya berarti high gitu ya. Dan seterusnya. Occurrence-nya tadi high. Kita titik temukan dengan very high. Untuk adverse impact-nya berarti di sini very high, ini high, titik temunya berarti di sini very high hasil overall-nya. Seperti itu untuk mengerjakan di appendix G ya. Lanjut ke appendix H. Untuk appendix H ini merupakan penilaian terhadap dampak atau impact. Ini penilaian terhadap besarnya dampak dari suatu risiko jika terjadi. Gitu. Ini silakan diidentifikasi kembali dampaknya dari setiap tier, kemudian diidentifikasi tabel H2. Di sini sudah diberikan contohnya dari dampak. Silakan identifikasi sesuaikan dengan contoh yang ada di tabel H2. Selanjutnya lakukan penilaian di tabel H3 terhadap impact of threat event atau dampak dari kejadian suatu ancaman ya. Nanti silakan dinilai ya. Dari hasil penilaian ini baru kalian kerjakan di template tabel H4 untuk mengidentifikasi dari dampak tersebut ya. Silakan ikuti untuk pengisiannya tabel mana saja yang harus dimasukkan ke sini. Terakhir, untuk pengerjaan tugas analisis risiko keamanan informasi ini yaitu mengerjakan appendix I. Appendix I ini tentang risk determination ya. Ini adalah bagian paling penting untuk menentukan level risiko. Jadi bagian akhir untuk penilaian risiko adalah risk determination atau menentukan level risiko. Silakan nanti di analisis juga dari setiap tiernya, ikuti dari acuan yang ada di tabel I1. Setelah itu lanjut ke tabel I2. Untuk tabel I2 ini yaitu mengasesmen level of risk, ya tingkatan daripada resiko, yang mana merupakan kombinasi dari likelihood and impact atau kemungkinan kali dampak ya. Jika ada yang sudah menyimak video saya sebelumnya, ada rumus untuk menentukan tingkatan risiko, yaitu dengan mengkalikan hasil dari kemungkinan dikali dengan dampak. Kira-kira hasilnya angka berapa, masuknya ke yang mana gitu, very high, high, moderate ya, jika dihitung dengan rumus angka.
untuk di I2 ini dilakukan analisis titik temu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Misalkan dampaknya moderate, kemudian kemungkinannya di high, maka hasil level of risk-nya di moderate. Seperti itu ya. Ini cara pengerjaan untuk tabel I2. Selanjutnya di tabel I3 ada penilaian untuk level of risk-nya. Ini silakan disesuaikan dengan deskripsi yang ada, nanti dilakukan penilaian. Ya. Kemudian di I4 untuk adversarial risk table, ini nanti acuan ya, tabel I4 ini acuan untuk mengisi tabel risiko ya. Nah, nanti silakan dimasukkan, ini sudah diberikan gambaran ya. 1, trade event itu isinya apa? Isinya yaitu dari tabel E4, nih sudah dikasih arahan. Trade event nanti yang dimasukkan ini ya, tas 22, ada tabel E1, tabel E2, tabel E5, dan seterusnya. Jadi tinggal ikuti saja apa yang ada di tabel E4 untuk pengisian di tabel I5. Ini template tabelnya begitu ya. Kalau sudah selesai sampai sini, nah ini yang diisikan yang tadi titik temu tadi ya, di hasilnya. Ini untuk hasil akhir pengerjaannya seperti ini di I ya. Ada lagi di I6. I6 ini acuan untuk mengisi I7, sama ya seperti yang atas tadi. Kalau di sini non adversarialnya karena terbagi ya. Ini adversarial risk table, yang ini risiko dari non adversarial. Ini acuannya di tabel I6 untuk mengerjakan tabel I7. Begitulah gambaran untuk pengisian Appendix D hingga Appendix I, khususnya untuk pengerjaan tugas analisis risiko keamanan informasi. Nah, kenapa kita tidak melanjut mengisi ke Appendix yang lain? Ini biasanya Appendix lain digunakan untuk profesional ya, untuk mengisikan nantinya risk response, karena akan berlanjut ke tahap mitigasi dan juga pelaporan. Nah, ini Appendix K-nya assessment report ya, pelaporan dan juga summary of text. Untuk Appendix L, kita tidak mengerjakan Appendix yang itu ya. Jadi kita tidak mengerjakan Appendix C karena tugas mata kuliah yang saya berikan yaitu hanya menganalisis risikonya saja. Jadi hanya kerjakan sampai level risiko di Appendix I. Demikian video tutorial mengenai analisis risiko keamanan informasi berbasis framework NIST SP830 revisi 1. Pendekatan ini penting untuk membantu organisasi termasuk tempat observasi rekan-rekan dalam mengelola dan meminimalkan risiko-risiko yang dapat mengganggu keamanan sistem informasi mereka ya. Saya harap penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami alur analisis risiko secara praktis sekaligus meningkatkan kualitas laporan observasi nantinya ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.